Menjelang dua laga penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa tidak akan ada tambahan pemain naturalisasi baru di skuad timnas Indonesia. Keputusan ini diambil untuk menjaga kekompakan tim dan memaksimalkan waktu persiapan yang ada. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Laga kandang ini menjadi krusial bagi skuad Garuda karena merupakan momen penting untuk mengumpulkan poin demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 10 Juni 2025, Indonesia dijadwalkan melawat ke markas Jepang di Stadion Suita City, laga tandang yang tak kalah berat dalam menentukan nasib di fase berikutnya. Menanggapi berbagai pertanyaan publik terkait potensi munculnya nama-nama baru dari skema naturalisasi, Erick Thohir memastikan bahwa fokus utama saat ini bukan pada perekrutan pemain baru. Menurutnya, stabilitas tim menjadi prioritas utama, terutama karena beberapa pemain masih dalam masa pemulihan cedera dan waktu persiapan yang cukup mepet. Dalam penjelasannya, Erick menyoroti pentingnya memulai pemusatan latihan lebih awal agar para pemain bisa beradaptasi dan membentuk chemistry secara optimal. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa tidak semua pemain tersedia, mengingat beberapa nama dari tim senior juga bermain di kelompok usia U23. Hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih jadwal, terutama ketika dua ajang berbeda berlangsung dalam waktu berdekatan. Tidak ada penambahan pemain, kita akan pertahankan skuad yang sudah ada. Penting bagi tim untuk bisa mulai latihan lebih awal, apalagi dengan kondisi beberapa pemain yang sedang mengalami cedera, ujar Erick saat ditemui di Mandiri University, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Fenomena ini bukan hal baru dalam sepak bola nasional, di mana beberapa pemain kerap kali ditarik untuk memperkuat lebih dari satu level timnas. Maka dari itu, pengelolaan skuad yang efisien menjadi sangat penting, termasuk memastikan pelatih memiliki kedalaman tim yang memadai dalam skema ideal. Dibutuhkan minimal 2 pemain untuk setiap posisi atau istilah populernya 2x11 pemain, agar pelatih tetap memiliki opsi ketika menghadapi situasi darurat seperti cedera atau akumulasi kartu. Lebih jauh, Erick menekankan bahwa pembentukan skuad timnas Indonesia saat ini sudah mengarah pada strategi jangka panjang. Proses naturalisasi yang telah dilakukan sebelumnya sudah menghasilkan beberapa nama potensial yang kini menjadi andalan dalam tim utama. Oleh karena itu, memperkuat koordinasi internal dan mempercepat adaptasi menjadi langkah yang dinilai lebih efektif ketimbang menambah nama baru di saat genting. Dari sisi teknis, keputusan ini juga memberi ruang bagi pemain lokal untuk terus berkembang dan menunjukkan kapasitasnya di level internasional. Pelatih kepala dan tim teknis PSSI pun terus melakukan evaluasi terhadap performa pemain, baik yang berkompetisi di Liga 1 maupun yang bermain di luar negeri. Namun, untuk jangka pendek menjelang laga melawan Cina dan Jepang, tidak akan ada intervensi berupa rekrutmen pemain tambahan. Kebijakan ini selaras dengan filosofi pembangunan sepak bola yang berkelanjutan. Fokus tidak hanya pada hasil jangka pendek, tetapi juga pembentukan fondasi tim yang solid dalam menghadapi berbagai kompetisi mendatang, baik di level regional maupun internasional. Di sisi lain, masyarakat dan penggemar sepak bola nasional tetap menaruh harapan tinggi pada skuad Garuda. Harapan itu muncul dari penampilan apik timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir yang memperlihatkan semangat juang dan kualitas permainan yang terus meningkat. Konsistensi menjadi kunci utama, dan untuk mencapainya, kestabilan internal skuad menjadi salah satu faktor yang tak boleh diabaikan. Sebanyak 3 pemain keturunan Indonesia yang saat ini merumput di kompetisi Eropa tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Mereka digadang-gadang akan segera menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiganya bukan nama sembarangan.
Performa konsisten dan kualitas individu mereka telah mencuri perhatian di level klub. PSSI bersama pelatih anyar Patrick Kluivert pun tak tinggal diam. Pendekatan serius dilakukan agar proses naturalisasi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Ketiga calon pemain ini berasal dari Belanda dan mengisi posisi vital dalam sepak bola modern. Dua berposisi sebagai bek, sementara satu lainnya bermain di lini tengah menyerang. Komposisi tersebut sejalan dengan kebutuhan taktis tim nasional yang tengah dibangun ulang pasca era Shin Tae-yong. Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Jayden Oosterwolde. Bek kiri berusia 23 tahun ini saat ini memperkuat Fenerbahce, salah satu klub elit di Liga Super Turki. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan bertahan membuatnya menjadi figur bek modern yang sangat diidamkan. Kiprahnya di pentas Eropa menjadikan Oosterwolde sebagai kandidat kuat untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Dalam sepak bola modern, posisi bek kiri yang mampu menyerang dan bertahan dengan sama baiknya merupakan aset langka. Jika Jayden bisa dinaturalisasi, kehadiran Jayden bisa langsung mengisi celah yang selama ini dianggap rapuh. Nama berikutnya adalah Miliano Jonathans, pemain muda yang saat ini tampil membela Jong Utrecht di Eerste Divisie Belanda. Lahir tahun 2004, ia dikenal sebagai gelandang serang fleksibel yang juga bisa ditempatkan di sektor sayap maupun sebagai penyerang bayangan. Pada musim 2024-2025, ia mencatatkan 6 gol dan 2 assist dalam 10 pertandingan, sebuah torehan impresif untuk pemain seusianya. Dengan nilai pasar mencapai hampir 9 miliar rupiah, Jonathans dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa jadi melihat Miliano sebagai sosok yang cocok dengan filosofi permainan menyerang cepat dan transisi tajam yang sedang ia terapkan. Kehadiran gelandang kreatif seperti Jonathans akan menambah opsi variasi serangan yang selama ini kerap menemui jalan buntu di lini tengah. Sosok ketiga dalam daftar adalah Tristan Goetjer, bek tengah yang kini bermain untuk PSV Zwolle di Eredivisie Belanda. Meski usianya masih tergolong muda, Goetjer telah menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa, terutama dalam membaca permainan dan melakukan intersepsi. Dikenal piawai dalam duel udara serta memiliki postur ideal untuk bek tengah modern, Goetjer digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk lini belakang timnas Indonesia yang kerap kerepotan menghadapi bola-bola atas. Pemain berdarah Indonesia ini bisa menjadi target prioritas dalam proyek naturalisasi tahun ini. Berbeda dari pendekatan di masa lalu, PSSI kini mengedepankan strategi yang lebih selektif dan terukur dalam mencari pemain keturunan. Di bawah arahan Patrick Kluivert, proses identifikasi pemain diaspora dilakukan secara menyeluruh, dengan menekankan pada kecocokan taktik serta keinginan tulus dari sang pemain untuk membela merah putih.